Pagi di Pasar Pabean, Surabaya, belum sepenuhnya terang, namun hiruk-pikuk pedagang sudah mengisi udara. Bau ikan asin bercampur aroma tahu goreng menyusup lewat gang-gang sempit antara lapak. Di tengah keramaian itu, suara sepatu bot besar menghentak lantai pasar. Orang-orang menoleh, lalu buru-buru merapikan dagangan. Sosok tinggi berambut gondrong, mengenakan jaket kulit hitam dan rantai besar di pinggang, melangkah dengan angkuh. Martam Gondrong, preman paling ditakuti seantero pasar. Martam tak butuh banyak bicara. Sekali tatap, pedagang tahu, sayur, hingga daging ragu membuka dompet. "Mana setornya, Bu?" Suaranya parau dan dingin saat menghampiri seorang ibu penjual kembang. Ibu itu gemetar, menyerahkan 2 lembar uang lusuh. Martam hanya meliriknya sejenak sebelum melangkah pergi. Tapi hari itu, tujuannya jelas, lapak kecil di pojok barat, tempat seorang nenek tua menjual tahu setiap pagi. Nenek itu bernama Sarminah. Rambutnya putih seluruhnya, wajahnya keriput, namun sorot matanya tajam seperti mata elang. Ia tak pernah takut pada Martam, dan itu membuat sang preman geram. "Nek, jangan sok kebal, ya. Hari ini setor double," gertak Martam sambil menjambak tikar lusuh tempat tahu disusun. Tahu-tahu itu terlempar ke lantai, sebagian hancur. Namun Sarminah hanya menatapnya diam, lalu perlahan mengangkat tahu yang berserakan dengan tangan gemetar. "Aku sudah bilang, aku jualan buat makan, bukan buat kamu pukuli," ucap Sarminah pelan, suaranya lirih tapi penuh tenaga batin. Martam tertawa sinis. Lo, tua-tua ngelawan. Mau kuceburin ke gat, Nek." Ia menendang bakul Sarminah hingga pecah. Orang-orang hanya bisa menonton, takut membuka suara. Bahkan petugas keamanan pasar pun memilih menghindar. Namun ada yang aneh. Saat Martam menginjak tahu yang berserakan, seketika ia tergelincir sendiri. Tubuh kekarnya terbanting keras ke lantai. Suasana pasar mendadak senyap. Martam bangkit dengan muka merah padam. Ia menoleh ke Sarminah, yang masih tenang membersihkan tahu-tahu rusak sambil bergumam dalam bahasa Jawa kuno yang tak dimengerti siapapun. Martam merasa dadanya sesak. Tangannya gemetar, keringat dingin mengucur dari pelipis. Ia berusaha berdiri kokoh, namun lututnya bergetar. Untuk pertama kalinya, ia merasa ada yang tak beres. "Dasar nenek sihir," gumamnya dalam hati, tapi ia buru-buru pergi, meninggalkan lapak itu dengan langkah goyah, menyembunyikan rasa takut yang mulai tumbuh tanpa ia pahami. Sarminah menatap punggung Martam menjauh. Ia menarik napas panjang, lalu duduk bersila di tikar tuanya. Dari bawah lapak, ia mengambil sesuatu, sepotong daun kelor dan segenggam batu kecil dari Gunung Lawu. Dengan lirih ia berucap, "Waktunya ajian Wonogiri sayur dibuka kembali." Preman ini sudah melewati batas. Dan pagi itu, tanpa suara, Pasar Pabean seperti mencatat peristiwa awal dari badai yang akan datang. Sebuah ajian kuno telah bangkit, dan Martam Gondrong baru saja menyulut api yang tak bisa ia padamkan. Sejak insiden tergelincir di lapak tahu nenek Sarminah, malam Martam Gondrong tak pernah tenang. Ia terbangun di tengah malam dengan tubuh berkeringat dingin. Mimpi aneh memburunya, dirinya terjebak di pasar yang gelap, dikelilingi tumpukan tahu busuk yang tiba-tiba hidup dan membelit tubuhnya seperti ular. Di tengah kegelapan itu, muncul sosok Sarminah berdiri diam dengan mata bersinar hijau, menggumamkan mantra dalam bahasa asing yang membuat kepala Martam nyeri luar biasa. Pagi harinya, Martam melangkah ke pasar dengan wajah kusut dan mata merah. Ketika ia melintasi lorong menuju lapak Sarminah, para pedagang melirik diam-diam. Mereka tahu ada sesuatu yang berubah. Martam, yang biasanya datang dengan tawa bengis dan langkah pongah, kini berjalan seperti orang linglung. Namun gengsi tetap ia jaga. Ia mendatangi lapak Sarminah seperti biasa, hanya kali ini ia tak langsung mengacak dagangan. "Nek, kemarin kamu pakai pelet ya?" Martam bertanya dengan nada setengah bercanda, setengah menahan amarah. Tapi Sarminah hanya menatapnya, tatapan yang lebih menusuk dari pukulan. "Yang kamu hadapi bukan pelet, itu karma," jawabnya pendek. Kata itu, karma, menggema di kepala Martam lebih nyaring dari suara pasar yang ramai. Ia mendadak merasakan mual. Ia menoleh ke samping dan memuntahkan isi perutnya di depan banyak orang. Beberapa pedagang berlari menghampiri, tapi Sarminah menahan mereka dengan satu gerakan tangan. "Biarkan dia merasakan, tubuhnya sedang dibersihkan dari kesombongan," katanya. Martam yang biasanya garang kini jongkok tak berdaya. Kepalanya pening, pandangannya kabur,
dan anehnya, setiap ia membuka mata, semua terlihat kehijauan, seperti daun-daun sayur membentuk bayangan di udara. Di rumah, Martam mencoba mandi kembang, berendam air dingin, bahkan memanggil paranormal langganannya, semua sia-sia. Lelaki gondrong itu kini tak hanya merasa lemah secara fisik, tapi juga dihantui oleh bayangan Sarminah yang selalu muncul dalam pikirannya. Ia mulai yakin bahwa nenek itu bukan orang biasa, dan ia telah mengganggu sesuatu yang seharusnya tidak ia sentuh. Malam berikutnya, mimpi buruk kembali datang. Kali ini ia melihat dirinya muda, memukul seorang lelaki tua yang memohon belas kasihan. Di kejauhan, seorang anak kecil menangis, dan Martam tersadar, anak itu adalah dirinya sendiri. Ia terbangun dengan teriakan keras. "Apa arti semua ini?" jeritnya sambil menatap bayangan di dinding. Di pasar, Sarminah semakin tenang. Ia tahu proses ajian sudah dimulai. Wonogiri Sayur bukan ajian untuk menyerang secara fisik, tapi menghancurkan musuh dari dalam, melalui rasa bersalah, penderitaan batin, dan bayangan masa lalu. Ia tahu Martam sedang digiling oleh ajian itu, dan cepat atau lambat, lelaki gondrong itu akan datang padanya, bukan untuk memalak, tapi untuk meminta maaf. Tapi ajian belum selesai. Sarminah mempersiapkan tahap selanjutnya, ajian balik rasa. Sebuah kekuatan yang akan membuat Martam mengalami seluruh penderitaan para pedagang yang pernah ia sakiti. Dan setelah itu, hanya dua jalan yang tersisa bagi Martam, tobat atau binasa. Sementara Martam terus dihantui oleh bayangan dan mimpi buruk, malam itu Sarminah duduk bersila di dalam gubuk kecilnya di pinggir pasar. Dupa menyala dengan wangi menyengat, dan di hadapannya tersusun rapi sesaji, seikat daun bayam, tahu putih, segenggam garam, dan air dari sumur tua. Di tengah hening malam, ia melafalkan mantra ajian yang selama puluhan tahun ia simpan rapat, ajian Wonogiri Sayur, ajian warisan leluhurnya yang hanya boleh digunakan saat kezaliman sudah melewati batas. Sarminah mengingat masa mudanya di lereng Gunung Lawu, saat ia berguru pada seorang resi pertapa yang dikenal sebagai Ki Jagat Resmi. Ajian itu bukan ajian untuk menyerang seperti jurus-jurus silat atau tenaga dalam. Tapi ia ajian yang merasuk ke jiwa orang jahat, memutar ulang semua dosa mereka, menanamkan rasa sesal, sakit batin, dan mimpi-mimpi penuh penderitaan. Sekali seseorang terkena ajian Wonogiri Sayur, ia akan diluluhlantakkan bukan dengan pedang, tapi oleh dirinya sendiri. Martam gondrong, kau akan merasakan rasa lapar para janda, rasa takut para ibu, dan rasa sakit para pedagang renta, bisik Sarminah sembari meneteskan air mata. Bukan karena benci, tapi karena beratnya beban yang ia tanggung setiap kali mengaktifkan ajian ini. Dalam dunia ajian, tak ada kekuatan yang tak menagih korban dari sang pemiliknya sendiri. Di sisi lain, Martam mulai merasa tak bisa tidur sama sekali. Setiap kali ia memejamkan mata, ia merasa tubuhnya ditarik oleh tangan-tangan kecil, seperti tangan anak-anak kecil yang kelaparan. Ia mendengar tangisan, jeritan, dan keluhan. "Ampuni saya, tolong jangan ambil dagangan saya." Suara-suara itu menggema, membuat Martam berteriak di tengah malam dan membanting semua perabot rumahnya. Ketika pagi tiba, Martam mencoba kembali ke pasar. Ia berharap bisa mengembalikan rasa normal di pikirannya dengan melakukan hal yang biasa, mengintimidasi. Tapi sesuatu berubah. Orang-orang menatapnya dengan pandangan heran, bahkan kasihan. Ia berjalan dengan mata merah, tubuh lemah, dan tangan gemetar seperti orang sakau. Tak ada satu pedagang pun yang menyambutnya dengan ketakutan seperti biasa, mereka justru menghindar pelan-pelan, seolah ia bukan lagi ancaman. Sarminah melihatnya dari kejauhan. Tatapannya tidak lagi berisi amarah, melainkan iba. "Anak ini dulu baik, sayang, dia tersesat terlalu jauh," gumamnya. Tapi ia tahu, ajian belum selesai bekerja. Hari itu, ia menaburkan garam di sekitar lapaknya, menyempurnakan lingkaran pelindung ajian. Ia tahu, malam nanti, Martam akan masuk tahap kedua, bayang rasa, fase ketika ia akan melihat dirinya sendiri sebagai korban dari kebengisannya sendiri. Dan benar saja, malam itu Martam terkapar di ranjang. Suhu tubuhnya naik drastis, dan matanya menatap kosong ke langit-langit. Ia melihat dirinya berdiri sebagai seorang anak kecil, memeluk ibunya yang sedang dipalak oleh preman. Lalu, wajah preman itu berubah, menjadi dirinya sendiri. "Enggak mungkin, aku bukan orang jahat, bukan," ucapnya lirih, tapi tak ada suara keluar dari mulutnya. Sementara itu, langit Surabaya diselimuti mendung. Petir menyambar di kejauhan,
seakan alam pun tahu bahwa pasar pabean sedang menjadi arena perhitungan antara kekuatan gelap yang tumbuh karena keserakahan, dan kekuatan terang yang bangkit dari ketulusan dan penderitaan rakyat kecil. Langit Surabaya terus muram, hujan mengguyur tipis ketika malam turun di pasar pabean. Martam gondrong berbaring di kamarnya yang remang, tubuhnya menggigil meski tanpa demam. Keringat dingin mengalir di pelipisnya, dan suara-suara dari mimpi sebelumnya masih bergaung di kepalanya. Ia mencoba minum air, tapi saat meneguk, cairan itu terasa seperti darah, kental dan berbau amis. Ia muntah di lantai, tubuhnya gemetar hebat. Ia tahu ini bukan penyakit biasa, ini adalah kutukan. Malam itu, Martam tertidur dengan gelisah. Dalam mimpinya, ia kembali berada di pasar. Tapi pasar itu gelap dan sepi. Langkah kakinya menggema, dan aroma busuk memenuhi udara. Tahu-tahu busuk menggantung di atasnya seperti jaring laba-laba, meneteskan cairan kental berwarna merah. Di ujung lorong, ia melihat Sarminah berdiri. Wajahnya bukan lagi wajah tua biasa, tapi bercahaya hijau seperti cahaya lentera yang menyala dari dalam tubuhnya. Martam mencoba berteriak, tapi tak bisa. Ia merangkak, tubuhnya berat seperti ditarik ke tanah. Dari balik kegelapan, muncul siluet-siluet manusia yang ia kenal, para pedagang yang pernah ia sakiti. Mereka mendekat perlahan, membawa benda-benda lapak mereka, timbangan pecah, keranjang rusak, bahkan uang receh berdarah. "Ini hak kami," bisik mereka serempak, mengerubunginya. Martam menjerit sejadi-jadinya, tapi tak ada suara keluar. Ia terbangun dengan napas memburu, tubuh basah kuyup oleh keringat. Tapi kengerian belum berakhir. Ketika menoleh ke sudut kamar, ia melihat bekas jejak kaki kecil berlumur air dan daun sayur, seakan seseorang yang basah kuyup berjalan ke dalam kamarnya. Ia buru-buru menyalakan lampu, tapi lampu berkedip-kedip dan padam. Dingin menyergap. Martam tahu, mimpi itu bukan mimpi biasa, itu adalah peringatan. Pagi harinya, Martam memaksakan diri ke pasar. Ia ingin menantang Sarminah, menyelesaikan semua dengan cara kekerasan seperti biasanya. Tapi ketika sampai di depan lapak sang nenek, tubuhnya tiba-tiba lemas. Ia terduduk tanpa bisa menahan diri, dan tangannya terasa berat seperti terikat beban. Pedagang lain memandanginya dalam diam. Sarminah duduk tenang seperti biasa, namun tatapan matanya seperti menelanjangi jiwa Martam. "Kau sudah memasuki gerbang pertama," kata Sarminah pelan. "Ajian ini belum selesai, Martam. Jika kau tidak mengerti arti dari rasa, kau akan terus tenggelam dalam penderitaan yang kau ciptakan sendiri." Martam menatapnya, matanya basah oleh rasa yang asing, takut dan bingung bercampur. Untuk pertama kalinya dalam hidup, ia tak punya kuasa atas dirinya sendiri. Hari-hari selanjutnya, Martam mulai dijauhi oleh para preman anak buahnya. Mereka menganggapnya mulai gila karena sering mengigau dan bicara sendiri. Ia juga mulai melihat hal-hal yang tak dilihat orang lain, seperti pedagang tanpa wajah, uang yang meleleh, dan keranjang tahu yang berubah menjadi tangan manusia. Ia mulai takut tidur, karena mimpi selalu membawanya kembali ke lorong gelap pasar yang basah oleh darah dan bayang-bayang kesalahan masa lalu. Sementara itu, Sarminah semakin sering bermeditasi malam hari. Ia tahu bahwa Martam sudah melewati batas kesadarannya. Namun ujian sesungguhnya belum datang. Ajian Wonogiri Sayur baru saja membuka lapisan awal. Selanjutnya adalah tahap paling berat, ajian balik rasa, di mana Martam akan dipaksa merasakan seluruh penderitaan para korban, satu persatu, dalam tubuhnya sendiri. Malam kelima sejak ajian itu aktif, Martam gondrong kembali mengalami siksaan batin yang tak tertahankan. Tapi malam ini berbeda. Ia tidak lagi bermimpi sebagai dirinya sendiri, melainkan masuk ke tubuh orang lain. Ia mendadak menjadi seorang perempuan tua, menggigil di balik lapak, memeluk tahu dagangannya yang disiram air comberan. Lalu ia merasakan tendangan keras di perut, tendangan dari dirinya sendiri, dari masa lalu. Ia menangis, tubuhnya sakit, namun tak bisa melawan. Rasa itu nyata, dingin, sakit, dan penuh ketakutan. Martam terbangun dengan tubuh gemetar hebat. Ia menjerit, meronta, lalu pingsan. Saat siuman, ia kembali di dunia mimpi. Kali ini ia menjadi seorang anak kecil yang melihat ibunya dipalak, uang hasil jualan diambil paksa, dan sang ibu ditampar hanya karena tidak bisa membayar. Ia merasa marah, takut, dan hancur, lalu ia menyadari bahwa anak itu adalah dirinya sendiri di masa kecil. Ia adalah korban, yang kini menjadi pelaku. Hari-hari berikutnya menjadi neraka bagi Martam.
Ia tak lagi keluar rumah. Ia hanya duduk di sudut kamar, menatap kosong. Suara orang-orang yang ia sakiti terus bergema di telinganya, seakan mereka hidup dalam pikirannya. Kau pikir jadi preman itu gagah? Kau cuma pecundang bersenjata ketakutan. Bisik suara-suara itu, menusuk seperti jarum tajam. Makanan tak lagi terasa, tidur menjadi momok, dan tubuhnya kian kurus. Di pasar, para pedagang mulai merasakan perubahan. Lapak Sarminah kini ramai dikunjungi, tidak hanya karena tahu dagangannya, tapi karena keberaniannya menghadapi preman paling ditakuti. Nenek itu bukan sembarangan, bisik seorang pedagang sayur. Dia seperti punya aura, sejuk, tapi tajam. Namun Sarminah tetap tenang, ia tahu bahwa tujuannya bukan menjadi pahlawan, melainkan mengembalikan keseimbangan yang telah dirusak oleh ketamakan. Malam itu, Sarminah bermeditasi lebih dalam dari biasanya. Di hadapannya, daun bayam mulai layu dan air dalam mangkuk kecil berubah kehijauan. Tanda bahwa tahap kedua ajian, balik rasa, telah sempurna. Tapi ia tahu, kekuatan ini harus dikunci, agar tidak membunuh jiwa yang sedang dihukum. Sarminah tidak ingin Martam mati, ia ingin Martam sadar. Sementara itu, di rumahnya, Martam menangis tanpa suara. Ia mengingat semua wajah yang ia sakiti. Bukan hanya pedagang, tapi juga anak buahnya yang ia peralat, dan ibunya sendiri, yang dulu ia tinggalkan ketika miskin, demi mengejar kekuasaan di pasar. Air mata itu jatuh satu persatu, bukan karena takut, tapi karena menyesal. Untuk pertama kalinya dalam hidup, Martam ingin meminta maaf. Tapi ia terlalu malu, terlalu hancur untuk sekadar berdiri. Tengah malam, dengan tubuh lemah, Martam keluar dari rumahnya. Ia mengenakan jaket kulit lusuhnya dan berjalan pelan menuju pasar. Langkahnya terseret, tubuhnya gemetar, tapi matanya menunjukkan satu hal yang tak pernah terlihat sebelumnya, kerendahan hati. Di ujung lorong pasar yang sepi, ia melihat lapak Sarminah yang masih menyala lampunya. Nenek itu duduk bersila, seolah sudah menunggunya. Dengan lutut gemetar, Martam bersujud di hadapan Sarminah. Saya minta maaf, Nek, ucapnya pelan. Suaranya pecah. Sarminah tak langsung menjawab. Ia hanya menatap lelaki gondrong itu dengan mata berkaca-kaca, lalu berkata lirih, ajian ini tak bisa dihentikan oleh kata-kata, tapi bisa diluruhkan oleh perbuatan. Dan malam itu menjadi saksi, bahwa bahkan jiwa sekeras batu pun bisa remuk, jika disentuh dengan rasa. Fajar menyingsing di atas pasar pabean, menyapu kabut tipis yang menggantung di antara lapak-lapak sunyi. Martam gondrong duduk diam di sudut lapak Sarminah, tubuhnya bersila lemas, wajahnya tak lagi garang seperti dahulu. Pagi itu menjadi saksi perubahan yang mulai tumbuh pelan-pelan di hatinya. Pedagang yang dulu tiarap ketika namanya disebut, kini memandangnya penuh heran. Beberapa bahkan mengira Martam hanya sedang berpura-pura, mencari celah untuk melancarkan kejahatan baru. Namun Sarminah tahu, ajian Wonogiri Sayur tak pernah keliru menumbuhkan penyesalan. Ia membiarkan Martam duduk di sana sepanjang pagi, membiarkannya merasakan angin pagi yang selama ini hanya dirasai oleh pedagang kecil yang hidup dari tetes peluh dan harap. Tak ada kata-kata, hanya diam. Tapi dalam diam itu, perubahan mulai bergerak. Siang harinya, Martam memaksa dirinya berdiri, berjalan ke lapak Pak Gino, penjual tempe yang pernah ia injak dagangannya karena menolak membayar uang keamanan. Dengan suara serak dan kepala tertunduk, Martam mengucapkan kata yang paling sulit bagi orang sepertinya, maaf. Pak Gino tak langsung menjawab. Ia hanya menatap Martam lama, lalu mengangguk pelan dan kembali menata dagangannya. Tidak ada pelukan, tidak ada air mata. Tapi maaf itu mulai menjebol tembok curiga yang selama ini dibangun oleh ketakutan. Namun, tidak semua orang siap menerima perubahan. Beberapa preman anak buah Martam, terutama Rondo Lempuk dan Keling Japlek, merasa gelisah dengan perubahan ini. Mereka menganggap Martam telah kehilangan arah, dan jika dibiarkan, mereka akan kehilangan sumber kuasa mereka. Kalau si gondrong udah lembek, biar kita yang ambil alih pasar, ucap Rondo kepada rekan-rekannya. Rencana jahat mulai tumbuh di balik lorong pasar, mengintai dalam bayang. Sementara itu, malam kembali turun dan Sarminah kembali bermeditasi di dalam gubuk kecilnya. Ia tahu, tantangan terbesar belum datang. Ajian Wonogiri Sayur memang bisa menumbuhkan kesadaran, tapi tidak bisa menahan dunia dari orang-orang yang masih dikuasai oleh keserakahan. Sarminah menghembuskan napas berat. Kini bukan lagi tentang ajian, tapi tentang pilihan,
gumamnya sambil menatap api kecil di hadapannya. Martam yang kini mulai membuka hatinya, justru merasakan pertempuran baru dalam dirinya. Rasa bersalah terus menghantuinya, bukan hanya karena dosa-dosanya yang lama, tapi juga karena kini ia menjadi musuh bagi orang-orang yang dulu memujanya. Ia sadar, ia tak bisa memperbaiki segalanya hanya dengan permintaan maaf. Ia harus bertindak, dan satu-satunya cara adalah melawan sistem yang ia ciptakan sendiri. Malam itu, Martam berjalan menyusuri gang pasar dengan langkah berat. Ia menuju rumah Rondo Lempuk, mantan tangan kanannya yang kini mulai menghasut para preman. Martam tahu, jalan yang ia pilih sekarang adalah jalan berduri, penuh luka dan kemungkinan pengkhianatan. Tapi ia juga tahu, jika ingin menebus semuanya, maka ia harus bersiap menghadapi badai. Dan badai itu, sudah mulai mengumpulkan awannya di langit Surabaya. Martam gondrong berdiri di depan rumah semi-permanen milik Rondo Lempuk, salah satu preman yang dulu begitu setia padanya. Lampu gantung di teras berkelap-kelip seperti bernyawa, menandakan ada sesuatu yang tidak beres di dalam. Martam menggenggam tangannya kuat-kuat. Ia tahu, bukan hanya permusuhan yang menantinya di dalam rumah itu, tapi juga penilaian terakhir atas kesungguhannya berubah. Ia mengetuk pintu 3 kali, lalu masuk perlahan. Di dalam, Rondo dan 3 anak buahnya sedang berkumpul, minum tuak dan tertawa. Namun tawa itu berhenti seketika saat mereka melihat Martam masuk. Suasana mendadak tegang. Rondo berdiri, menghampiri Martam dengan tatapan penuh curiga dan ejekan. "Wah, siapa ini? Mantan Raja Pasar yang sekarang rajin minta maaf," sindir Rondo sambil menepuk-nepuk dada Martam dengan kasar. Martam tidak melawan. Ia menatap Rondo dalam-dalam dan berkata pelan, "Aku datang bukan untuk berkelahi, tapi memperbaiki." Kata-kata itu seperti bahan bakar bagi api kebencian di dada Rondo. Ia mendorong Martam hingga jatuh, lalu menendangnya. Preman yang minta maaf itu pengecut. "Kau bukan siapa-siapa lagi, gondrong," bentaknya. Anak buah Rondo tertawa, tapi suara mereka terdengar hambar di telinga Martam yang tak lagi terikat oleh kebanggaan semu. Martam bangkit dengan susah payah, darah menetes dari sudut bibirnya. Tapi ia tetap diam, tak satu pun pukulan ia balas. Rondo terdiam sejenak, bingung melihat mantan bosnya itu begitu pasrah. "Apa kau sudah gila?" hardiknya. Martam menatapnya lirih, "Kalau aku gila, aku tak akan datang ke sini. Tapi kalau kau masih waras, kau akan lihat siapa yang sebenarnya sedang tenggelam dalam kegilaan." Sepeninggal Martam, Rondo mulai resah. Tawa yang tadi membahana kini menghilang dari mulutnya. Kata-kata Martam terngiang-ngiang dalam pikirannya. Malam itu, Rondo bermimpi buruk. Ia melihat dirinya diikat di tengah pasar, dikelilingi oleh para pedagang yang menatapnya dengan mata kosong. Tangannya meneteskan darah, bukan darah musuh, tapi darah sesama kawan yang ia hianati. Ia terbangun sambil terengah-engah, tubuhnya basah oleh keringat dingin. Di sisi lain, Martam kembali ke rumah dengan tubuh penuh lebam. Namun tak sedikit pun ia menyesal. Ia sadar bahwa dalam setiap jalan tobat, selalu ada ujian. Ia menatap bayangannya di kaca, wajah yang dulu ditakuti, kini menjadi wajah manusia biasa. "Kalau aku harus kehilangan semuanya demi menebus semuanya, aku siap," bisiknya lirih sambil menahan perih luka. Keesokan paginya, para pedagang dikejutkan oleh kehadiran Martam yang membantu Sarminah mengangkat keranjang tahu. Mereka saling memandang, tidak percaya. Beberapa bahkan menyangka ini trik busuk. Namun Sarminah hanya tersenyum dan berkata lirih, "Kadang, yang tersesat paling jauh, adalah yang paling tahu arah pulang." Namun dari kejauhan, mata penuh dendam mengintai. Keling Japlek, preman sadis yang kini menggantikan posisi Martam sebagai pemalak utama pasar, telah mendengar semua kabar ini. Dan satu hal yang pasti, jalan tobat Martam tak akan pernah mulus. Di ujung lorong pasar, pisau-pisau dendam sudah mulai diasah. Pagi itu, langit Surabaya mendung kelabu. Pasar Pabean mulai ramai seperti biasa, tapi suasana tak seceria biasanya. Bisik-bisik mulai terdengar dari para pedagang tentang Martam gondrong yang kini berubah drastis, bukan lagi si tukang palak, melainkan si tukang angkut. Ia membantu Pak Gino menata tempe, menyapu lorong-lorong becek, bahkan membawa karung milik Maktini si penjual cabai. Tak sedikit yang mulai percaya, namun lebih banyak yang ragu. Orang sekejam dia, bisa benar-benar berubah. Bisik seorang ibu sambil melirik takut-takut. Di sudut pasar, Sarminah memperhatikan gerak-gerik Martam dengan mata penuh pengertian. Ia tahu,
Ajian Wonogiri Sayur sedang bekerja dengan cara yang tepat, mengikis ego, membuka ruang untuk rasa bersalah, dan menumbuhkan keberanian untuk berubah. Namun, ia juga tahu badai besar akan segera datang. Angin yang berputar di atas pasar membawa firasat buruk. Dan seperti yang sudah ia duga, badai itu datang lebih cepat dari perkiraan. Tepat saat Martam tengah membuang sampah ke belakang pasar, segerombolan preman muncul dari gang sempit. Keling Japlek memimpin dengan tatapan tajam dan langkah mantap. Di tangannya tergenggam sebilah pisau karatan, senjata yang konon telah menyayat belasan pedagang yang melawan. "Gondrong!" teriaknya keras. Suara itu menggema dan membuat seluruh pasar terdiam. Martam menoleh perlahan, dan begitu melihat Keling, ia tahu, ini saatnya mempertaruhkan segalanya. Keling tak banyak bicara, ia langsung menyerang. Pisau mengarah ke dada, tapi Martam menangkisnya dengan tangan kosong. Darah langsung mengucur dari lengan kirinya, namun ia tidak melawan. "Aku nggak mau balas, Kel. Kalau kau mau bunuh aku, silakan," ucap Martam, napasnya terengah. Tapi Keling justru makin kalap, ia menendang dan menghantam Martam berkali-kali hingga tubuhnya tersungkur ke tanah becek. Saat itulah Sarminah datang, menjerit dan memeluk tubuh Martam. Pedagang lain berdiri terpaku, tak ada yang berani campur tangan. Tapi Sarminah berdiri tegak di depan Keling, matanya menyala dengan cahaya kehijauan. "Cukup," bentaknya, suara itu seperti petir, menghentikan semua gerakan. "Kau serang dia, kau serang ajian yang bukan milik manusia biasa." Keling mundur satu langkah, ragu, saat hawa panas tiba-tiba menyelimuti tubuhnya. Sarminah lalu mengambil sejumput daun dari kantong bajunya, dan dengan satu embusan napas, ia meniupkan serbuk hijau ke arah Keling. Seketika tubuh Keling limbung, matanya berkunang-kunang. Ia jatuh berlutut, lalu muntah darah hitam. "Itu bukan racun," ujar Sarminah dingin. "Itu rasa takutmu sendiri yang kau telan." Melihat pimpinannya tersungkur, anak buah Keling langsung kabur meninggalkan pasar. Martam terbaring lemas di tanah, tubuhnya penuh luka, tapi di wajahnya tergambar kelegaan yang tulus. Sarminah berjongkok dan menatapnya. "Kau sudah melewati gerbang kedua, nak. Tapi ingat, perubahan bukan sekadar luka, tapi bagaimana kau bangkit dan tetap berjalan meski berdarah." Saat ambulans datang membawa Martam, para pedagang berkumpul diam. Untuk pertama kalinya, mereka memandang si Gondrong bukan sebagai ancaman, tapi sebagai manusia. Dan di antara diam itu, seorang anak kecil memungut pisau Keling yang tergeletak, lalu membuangnya ke tempat sampah. Tanda bahwa kekerasan tak lagi punya tempat di hati pasar itu. Rumah sakit kota Surabaya itu tak terlalu besar, tapi cukup untuk menampung luka-luka Martam Gondrong yang penuh sobekan. Di ruang perawatan kelas 3, Martam terbaring dengan perban di sekujur lengan dan dada. Nafasnya berat, sesekali meringis menahan nyeri. Tapi rasa sakit itu tidak sebanding dengan kelegaan di dalam dadanya. Ia telah memilih jalan yang benar, meski harus menebusnya dengan darah. Di luar jendela, suara kendaraan samar-samar terdengar, tapi yang paling jelas baginya hanyalah suara batinnya yang terus berkata, "Jangan kembali." Sarminah datang membawakan bubur dan kain basah untuk mengganti kompres di keningnya. Martam menatap wanita tua itu dengan mata berkaca-kaca. "Kenapa Nek Sarminah masih peduli? Saya udah buat hidup panjenengan sengsara," ucap Martam lemah. Sarminah tersenyum lirih. "Karena saya tahu kamu bukan binatang, Tam. Kamu hanya orang yang pernah lupa jadi manusia," balasnya. Kata-kata itu menamparkan batin Martam lebih keras daripada pukulan Keling Japlek. Sementara itu, di pasar Pabean, suasana berubah drastis. Kabar bahwa Martam diserang oleh Keling dan tidak melawan menyebar cepat. Para pedagang mulai merasakan bahwa perubahan dalam diri si Gondrong bukan sekadar sandiwara. Bahkan Pak Gino, yang dulu paling membenci Martam, mulai menaruh simpati. "Kalau dia sampai segitunya rela digebuki dan nggak balas, mungkin dia memang tulus," ujarnya pada Maktini. Percikan kepercayaan itu mulai tumbuh, pelan tapi pasti. Namun luka di tubuh Martam hanyalah permukaan. Luka yang sebenarnya bersarang dalam jiwanya. Ia dihantui rasa bersalah yang menumpuk selama bertahun-tahun. Dalam tidurnya, ia bermimpi menjadi anak-anak lagi, melihat ibunya dipalak oleh orang sepertinya. Tapi kali ini, dalam mimpi itu, ibunya menoleh padanya dan berkata, "Kamu bisa menebus semua ini, asal jangan berhenti." Martam terbangun dengan mata basah dan dada sesak. Ia merasa seperti dipanggil oleh masa lalu yang belum selesai. Di sisi lain, Keling Japlek menghilang.
Setelah peristiwa di pasar, ia dilarikan oleh anak buahnya dan bersembunyi di sebuah rumah kontrakan di pinggiran Surabaya. Tapi tubuhnya mulai melemah, muntah darah tak berhenti, dan bayangan Sarminah terus menghantui malam-malamnya. Apa yang sudah dia tanamkan padaku? Gumamnya ketakutan. Ia mulai menyadari bahwa ajian itu bukan sembarang ilmu hitam. Itu adalah pengadilan gaib yang tak bisa dilawan dengan otot atau pisau. Sarminah sendiri tahu, proses penebusan Martam belum selesai. Ajian Wonogiri Sayur bekerja dalam 3 tahap. Yang pertama, mengguncang batin. Kedua, membalikkan rasa. Dan yang ketiga, adalah menghadapi akibat. Martam akan diuji, bukan oleh musuh, tapi oleh kejujurannya sendiri. Batin Sarminah saat membakar daun bayam kering di dapur kecilnya malam itu. 3 hari kemudian, Martam dipulangkan. Tubuhnya masih lemas, tapi semangatnya mulai pulih. Saat kembali ke pasar, para pedagang memberikan jalan. Tidak dengan takut, melainkan dengan rasa segan. Anak-anak kecil bahkan mulai berani menyapa, "Pak Martam, semangat ya." Martam hanya bisa tersenyum lemah. Tapi di hatinya, ia bersumpah, mulai hari ini, tak ada lagi darah yang mengalir karena tangannya. Namun satu hal belum ia sadari, Keling belum mati. Dan dendam yang tak selesai, akan selalu mencari jalan untuk meledak kembali. Sesuatu yang lebih gelap dari pisau sedang tumbuh di balik bayang-bayang pasar. Dan ujian Martam Gondrong baru saja memasuki babak paling berbahaya. Malam kembali menyelimuti Surabaya. Pasar Pabean sudah sepi, hanya suara tikus dan desir angin yang berani melintasi lorong-lorong kosong. Di sudut gang sempit dekat warung tua, seorang lelaki berjalan terlatih. Tubuhnya kurus, wajahnya pucat dan penuh guratan amarah. Dialah Keling Japlek, mantan tangan kanan Martam yang kini berubah menjadi bayang-bayang gelap, dikuasai rasa dendam yang tak bisa ia sembuhkan. Ajian Sarminah memang tidak membunuhnya, tapi meninggalkan luka di dalam batinnya yang terus bernanah. Dan dalam sakit itulah, dendamnya tumbuh subur. Keling telah bergabung dengan kelompok preman dari daerah Kalimas yang terkenal lebih brutal dan tak mengenal belas kasihan. Di bawah perlindungan preman besar bernama Jago Kendit, Keling mulai menyusun rencana balas dendam. "Pasar itu dulu milikmu, Kel. Sekarang malah jadi tempat pertunjukan tobat murahan," ujar Jago Kendit sambil tertawa mengejek. Keling mengangguk, matanya penuh bara. "Kalau dia bisa berubah, maka aku akan berubah jadi iblis yang menelan semua yang dia bangun sekarang," jawabnya, dingin. Di pasar, Martam mulai mendapatkan kepercayaan dari para pedagang. Ia membantu mengorganisir keamanan, memastikan tidak ada lagi pungli, dan mengajak beberapa mantan preman kecil untuk bekerja jujur. Bahkan anak-anak muda mulai menjadikannya panutan. Tapi Martam tak pernah sepenuhnya tenang. Dalam tidurnya, ia masih merasakan ketegangan. Ada sesuatu yang belum selesai. Sesuatu yang masih mengendap di lorong-lorong masa lalu. Sarminah merasakan perubahan angin. Ia duduk bersila di depan tungku, menatap daun-daun layu yang menghitam terbakar. Kekuatan gelap datang dari arah timur, dan membawa jejak dendam, bisiknya lirih. Ia tahu, ajian Wonogiri Sayur hanya bisa melindungi Martam selama ia tetap jujur pada niatnya. Sekali saja ia tergelincir, meski sedikit, semua yang telah dibangun akan runtuh. Ajian itu bukan jimat, tapi kompas moral. Pagi berikutnya, pasar dikejutkan dengan kejadian mengerikan. Lapak Maktini hangus terbakar. Tidak ada korban jiwa, tapi seluruh dagangannya musnah. Di dinding belakang, tersemat coretan dengan darah ayam, "Preman tetap preman, tak akan jadi malaikat." Martam terdiam membaca tulisan itu. Rahangnya mengeras, dan matanya merah menahan amarah. Ia tahu siapa yang melakukannya. Dan ia tahu, ini baru awal. Para pedagang mulai resah. Ketakutan lama kembali muncul. Beberapa dari mereka mulai ragu pada Martam. "Kalau dia masih diincar, kita juga bisa celaka," bisik Pak Gino. Martam mendengarnya, dan itu membuat hatinya nyeri. Tapi ia tidak menyalahkan mereka. Ia paham, ketakutan selalu punya suara yang lebih nyaring daripada pengharapan. Namun Martam tidak mundur. Malam itu, ia berdiri di tengah pasar dengan membawa obor, menghadap para pedagang. "Kalau kalian takut, aku akan pergi. Tapi kalau kalian mau percaya, mari kita lawan bersama. Aku tidak akan biarkan satu jari pun menyentuh kalian lagi," serunya lantang. Beberapa menatapnya dengan ragu, tapi Sarminah muncul di belakangnya dan berkata tegas, "Jika Martam jatuh, aku akan berdiri menggantikannya."
Dan ajian ini akan jadi benteng kalian. Tepuk tangan perlahan muncul, disusul sorakan. Martam menatap langit, lalu menatap tanah. Ia tahu perang belum usai. Keling sudah menjadi iblis, dan ia harus menghadapi bukan hanya kekuatan otot, tapi kekuatan masa lalunya sendiri. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Martam mempersiapkan dirinya bukan sebagai preman, tapi sebagai penjaga. Bukan penjaga pasar, tapi penjaga harapan. Malam menjelang kembali, dan di lorong belakang pasar yang remang, Martam berdiri sendirian. Ia memandangi sisa puing lapak Maktini yang gosong dan hangus seperti amarah yang pernah membakar hidupnya dulu. Tangannya terkepal, tapi kali ini bukan untuk memukul, melainkan menahan dirinya sendiri agar tak kembali pada jalan kekerasan. Tapi jauh di dalam dadanya, sesuatu bergemuruh, suatu perasaan bahwa jika Keling kembali menyerang, jalan damai mungkin tak cukup lagi. Ia menunduk, membatin, apa benar aku masih bisa menebus semua ini? Sarminah mendekatinya perlahan. Suaranya pelan, namun tajam seperti duri yang menusuk batin. Martam, saatnya kau pulang. Martam menoleh bingung. Pulang kemana, Nek? Sarminah menatap tajam, ke Wonogiri. Tanah leluhur ajian ini. Di sana kau akan tahu apa yang sebenarnya sedang kau lawan. Martam menelan ludah. Ia tahu, itu bukan sekadar perjalanan ke tempat jauh, tapi ke masa lalunya yang belum selesai. Keesokan harinya, Martam berangkat bersama Sarminah menuju pelosok desa Wonogiri. Perjalanan menembus kabut pagi dan jalan berliku membuatnya diam dalam perenungan panjang. Di dalam mobil tua yang berguncang, Sarminah menjelaskan bahwa ajian Wonogiri sayur berasal dari pertapaan kuno yang hanya bisa diwariskan pada orang yang benar-benar bertobat dan sanggup menjaga keharmonisan antara dunia kasar dan halus. Kau belum memilikinya seutuhnya, kau hanya menerima bayangannya, ujar Sarminah. Setibanya di desa, mereka disambut oleh penjaga petilasan, seorang kakek tua buta bernama Eyang Paluri. Meskipun matanya tak lagi melihat dunia, ia bisa membaca isi hati manusia dari suara napasnya. Saat Martam hendak memberi salam, Eyang Paluri langsung berkata, preman yang ingin menjadi cahaya, tapi masih menyimpan gelap dalam dadanya. Martam terkejut, tubuhnya gemetar. Ia tak bisa menyembunyikan apapun di tempat ini. Eyang Paluri membawa Martam ke dalam gubuk tua di bawah pohon beringin besar. Di sana, ia diminta berendam di sungai kecil yang mengalir dari lereng gunung. Airnya dingin menusuk tulang, tapi Martam tidak melawan. Ia menenggelamkan diri sepenuh hati, seolah ingin mencuci habis semua darah dan dosa yang pernah ia tumpahkan. Di tengah keheningan air, suara Sarminah menggema, kalau kau ingin benar-benar berubah, kau harus berani menghapus nama lamamu. Martam membuka matanya di dalam air. Ia melihat bayangan masa lalunya, saat memalak, menendang, menertawakan tangis. Semua wajah-wajah itu menatapnya dari dasar air. Ia ingin berteriak, tapi tak bisa. Ia hanya bisa menatap dan membiarkan air itu membawa bayang-bayang tersebut mengalir pergi. Ketika ia bangkit dari permukaan, wajahnya tampak berbeda, bukan karena berubah secara fisik, tapi karena beban bertahun-tahun terasa mulai terangkat. Eyang Paluri lalu memberinya sebilah keris kecil dengan ukiran daun bayam di gagangnya. Kau tak akan gunakan ini untuk membunuh, tapi untuk menanam, katanya. Martam menerimanya dengan gemetar. Ia tahu, itu bukan senjata biasa. Itu adalah simbol bahwa ajian Wonogiri sayur kini telah menyatu sepenuhnya dengannya. Kau adalah penjaga akar-akar kejujuran di tanah yang busuk, bisik Eyang. Martam menunduk, dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia menangis. Di kejauhan, angin berhembus dari arah Surabaya, membawa serta aroma pasar, debu, dan bahaya. Keling Japlek sedang bergerak, dan kini, saat Martam kembali nanti, ia bukan hanya membawa kekuatan. Ia membawa kebenaran, tapi setiap kebenaran akan diuji. Dan ujian itu, hanya tinggal menunggu waktu. Langit Surabaya mendung saat Martam dan Sarminah tiba kembali di Pasar Pabean. Wajah Martam tampak berbeda, lebih tenang, namun di matanya menyala tekad yang tak bisa dibeli atau ditakuti. Di balik bajunya yang lusuh, terselip keris kecil warisan Eyang Paluri, simbol bahwa dirinya bukan lagi preman yang menindas, melainkan penjaga yang siap menanam keadilan, meski di tanah yang keras dan berduri. Para pedagang melihatnya datang, dan meski tak semua langsung percaya, mereka bisa merasakan aura yang berbeda dari langkahnya. Namun kedamaian itu tak berlangsung lama. Malam harinya, pasar kembali diguncang. Kali ini,
lapak milik Pak Gino dirusak dan dibakar. Kabar cepat menyebar bahwa orang-orang suruhan Keling Japlek kini telah bersekutu penuh dengan gerombolan jago kendit. Mereka menyebar teror di seluruh sisi pasar, tidak lagi sembunyi-sembunyi. Mereka menantang, bahkan mencibir perubahan yang terjadi. Di salah satu tiang listrik, tergantung poster Martam dengan kata-kata, malaikat palsu, yang dilumuri cat merah. Martam tak marah, tapi ia tahu, ini bukan lagi soal dirinya. Ini tentang ketakutan yang ingin kembali berkuasa. Ia berkumpul bersama para pedagang, mengajak mereka tetap tenang dan tidak terpancing. Tapi satu persatu, suara keraguan mulai terdengar. Kalau mereka menyerang tiap malam, apa gunanya ajianmu itu? Celetuk seorang pedagang muda. Martam hanya tersenyum pahit. Ia tahu, kepercayaan selalu lebih rapuh dari batu, dan butuh waktu untuk menumbuhkannya kembali. Di balik kegelapan, Keling Japlek terus mengintai. Wajahnya kurus, namun penuh dengan kegilaan. Ia duduk bersama jago kendit, memandangi peta pasar dan merancang malam penyerangan besar-besaran. Kita lumpuhkan titik pusatnya, bakar kios-kios tengah, bikin mereka panik, dan si Martam itu akan kita paksa keluar dari sarangnya, ujar kendit dengan tawa mengerikan. Tapi Keling menambahkan, dan malam itu, aku yang akan menghadapinya. Aku ingin menatap matanya sebelum aku tenggelamkan dia ke neraka. Sarminah yang tengah mengolah daun kering dan bunga kenanga di biliknya, tiba-tiba terdiam. Api di tungkunya berubah warna menjadi biru. Ini pertanda, darah akan tumpah, gumamnya. Ia segera memanggil Martam dan meletakkan tangannya di dada pemuda itu. Jika mereka datang, jangan kau lawan dengan amarah. Kau bukan lagi preman, kau adalah penjaga, dan penjaga tak boleh membalas dengan kebencian. Martam hanya mengangguk. Malam itu ia tak tidur. Ia duduk di tengah pasar, di atas bangku kayu tua, memegang keris kecilnya seperti menggenggam harapan. Para pedagang pelan-pelan mulai keluar dari warung dan lapak, duduk bersamanya, dalam diam yang penuh kekhawatiran. Tak ada yang bicara, tapi semua tahu, badai akan datang. Tapi kali ini, mereka tidak sendiri. Mereka punya seseorang yang berdiri di tengah mereka, bukan untuk memukul, tapi untuk menjaga. Dan saat angin malam mulai berubah arah, suara langkah kaki terdengar dari ujung gang. Bukan satu, bukan dua, tapi puluhan. Bayangan hitam mulai menyebar ke setiap lorong pasar. Pasar Pabean akan menjadi medan ujian besar, bukan hanya bagi Martam Gondrong, tapi juga bagi semua yang ingin percaya, bahwa bahkan dari lumpur yang kotor, bisa tumbuh harapan yang suci. Dan pertempuran itu, sudah tak bisa dihindari lagi. Langit malam itu benar-benar gelap, seakan Surabaya menahan napas. Hujan gerimis turun pelan, membasahi atap seng pasar yang sudah rapuh. Di ujung barat pasar, lampu-lampu mulai padam satu persatu, seperti direnggut paksa oleh bayangan. Para pedagang yang biasa tertawa dan bercanda kini bersembunyi di balik lapak masing-masing, gemetar menanti teror yang telah dijanjikan. Martam duduk di tengah pasar, di bangku kayu tua, tubuhnya basah kuyup, namun matanya tak berkedip. Ia tahu, malam ini bukan lagi tentang harga tahu dan tempe, tapi tentang harga diri. Keling Japlek datang seperti hantu dari masa lalu. Tubuhnya dilapisi jaket kulit hitam, matanya merah menyala. Di belakangnya, puluhan preman Kalimas bersenjata parang dan rantai besi, siap mengobrak-abrik semua yang telah dibangun Martam. Mereka datang sambil tertawa, menendang gerobak, menghancurkan meja, dan meludahi tanah tempat para ibu-ibu mencari nafkah. Keluarlah, Martam si malaikat gadungan, teriak Keling dengan suara menggema. Martam bangkit pelan, dan tanpa senjata di tangannya, ia melangkah ke hadapan mereka. Wajah Keling menegang saat melihat keris kecil di tangan Martam. Kau pikir keris mainan itu bisa menyelamatkanmu? Ejeknya, tapi Martam tak menjawab. Ia hanya menatap mata Keling dalam-dalam, seolah mencari sisa-sisa manusia yang dulu ia kenal di balik tatapan kebencian itu. Kau bukan musuhku, Kel. Kau saudaraku yang tersesat. Tapi kalau kau menyakiti orang-orang di pasar ini, aku tak akan tinggal diam, ucap Martam tegas. Suasana sunyi, hujan masih turun. Lalu, Keling tertawa keras. Aku tersesat, kau yang lebih dulu menyeretku ke gelap, Martam. Dan sekarang kau sok jadi pahlawan. Aku akan buatmu menyesal telah meninggalkan kegelapan. Teriak Keling, lalu melompat ke depan, mengayunkan rantai ke arah kepala Martam. Tapi aneh, rantai itu seperti menghantam angin. Martam tidak bergerak, namun tubuhnya dikelilingi aura kehijauan samar yang berasal dari keris kecilnya.
Ajian Wonogiri Sayur mulai bangkit dalam bentuknya yang sesungguhnya. Sarminah dari kejauhan mulai membaca doa dalam bahasa kuno, menabur bunga 7 rupa ke arah tengah pasar. Tiba-tiba tanah di bawah kaki para preman Kalimas terasa berat dan lengket. Mereka panik, seperti terjebak dalam lumpur hidup. Teriakan mereka berubah menjadi rintihan. Martam melangkah maju, satu persatu mendekati mereka, bukan untuk memukul, tapi untuk menatap, dan dalam tatapannya, mereka melihat rasa bersalah mereka sendiri. Ajian itu bukan untuk melukai, tapi untuk memperlihatkan dosa. Keling mulai gemetar, ia mencoba lari, tapi kakinya kaku. Martam berjalan mendekat, lalu meletakkan tangan di dada Keling. Aku tidak akan membunuhmu, tapi aku akan mencabut kegelapan dari tubuhmu, meski harus kau rasakan sakitnya. Dengan satu bisikan, cahaya dari keris menyalur ke tubuh Keling, dan seketika ia berteriak keras, tubuhnya menggigil hebat. Seolah semua luka dan dendam yang ia simpan selama ini, dipaksa keluar secara paksa dari tubuhnya. Saat teriakan itu berhenti, Keling roboh dan menangis seperti anak kecil. Para preman Kalimas mulai mundur, ketakutan bukan oleh kekuatan Martam, tapi oleh keheningan yang menyelimuti tempat itu. Mereka berlari meninggalkan pasar, tak ada lagi yang berani menyentuh lapak-lapak itu. Para pedagang keluar dari persembunyian, menyaksikan keajaiban yang tak bisa dijelaskan dengan logika. Mereka tak bersorak, mereka hanya menatap Martam dengan air mata, karena mereka tahu, malam ini mereka dilindungi oleh seseorang yang benar-benar telah berubah. Martam menatap langit, hujan berhenti, awan tersibak, dan cahaya bulan jatuh tepat di atas pasar, seolah menegaskan bahwa kebaikan memang bisa lahir dari lumpur kelam, asalkan niatnya tulus dan perjuangannya sungguh. Tapi ia tahu, perjuangan belum berakhir. Karena kebaikan tak pernah benar-benar menang, ia harus terus dijaga, setiap hari. Fajar mulai menyingsing di langit Surabaya. Cahaya jingga menyapu pasar Pabean yang semalam menjadi saksi pertarungan batin dan jiwa. Para pedagang pelan-pelan membersihkan lapak mereka yang porak-poranda, tapi kali ini tanpa rasa takut. Mereka saling bantu, saling senyum, dan sesekali menatap ke arah Martam yang tengah duduk lemas di samping lapak tahu Maktini. Meski tubuhnya terlihat lelah, wajahnya memancarkan ketenangan seperti seorang yang baru saja melewati badai panjang. Sarminah datang membawa air hangat dan selendang tua, menyelimuti tubuh Martam yang menggigil karena semalaman diterpa hujan dan angin malam. Kau sudah membuka jalan, Tam. Tapi ingat, menjaga kedamaian jauh lebih berat daripada memenangkannya, bisik Sarminah lirih. Martam hanya mengangguk pelan, ia tahu, kemenangan bukan akhir dari segalanya. Justru dari sinilah pertarungan baru dimulai, pertarungan melawan godaan, kemarahan, dan bayangan masa lalu yang bisa muncul kapan saja. Sementara itu, Keling Japlek dirawat oleh para biksu di sebuah kelenteng tua. Ia belum bisa bicara, hanya menangis setiap malam dalam tidurnya. Tapi air mata itu bukan karena rasa sakit fisik, melainkan karena rasa malu yang menyesakkan dada. Martam sempat menjenguknya diam-diam. Ia hanya berdiri di ambang pintu, menatap dari jauh, dan berdoa dalam hati agar Keling menemukan jalannya kembali. Tidak semua luka bisa disembuhkan oleh ajian, tapi dengan waktu dan ketulusan, bahkan luka terdalam bisa dijahit perlahan. Di tengah pasar, para pedagang sepakat membuat acara bersih pasar besar-besaran. Mereka menyebutnya, Hari Kebangkitan Pasar Rakyat. Martam dipaksa menjadi ketua panitia meski ia menolak berkali-kali. Tanpa kau, pasar ini tak akan bangkit. Kami butuh wajahmu, Tam, ujar Pak Gino. Dan untuk pertama kalinya, Martam menerima amanah itu bukan dengan rasa bangga, tapi dengan rasa tanggung jawab. Saat acara berlangsung, anak-anak kecil berlari-lari sambil membawa balon dan bendera kecil. Musik keroncong menggema dari radio tua milik Maktini. Semua tersenyum, tapi di tengah tawa itu, Martam duduk merenung di bawah pohon. Ia memandangi keris kecilnya yang kini tersimpan dalam kotak bambu. Bukan senjata, tapi akar, gumamnya. Ia tahu, kekuatan sejati bukan pada jurus atau ajian, tapi pada niat yang mengakar dan tumbuh dari penderitaan. Sore itu, seorang wanita tua mendekatinya. Ia bukan Sarminah, bukan Maktini, tapi seorang asing dari luar kota. Kau Martam Gondrong? Tanyanya. Martam mengangguk pelan. Wanita itu menyerahkan secarik surat bertuliskan tangan, ada seseorang di Gunung Lawu yang ingin bertemu denganmu. Katanya, ajian Wonogiri Sayur belum selesai sepenuhnya. Martam terdiam, hatinya gemetar.
Ia pikir semuanya telah berakhir, tapi ternyata perjalanan masih panjang. Di kejauhan, awan mulai bergulung kembali. Angin sore berhembus pelan, membawa aroma tanah, pasar, dan petualangan yang belum selesai. Martam menggenggam surat itu erat-erat, dan sekali lagi ia sadar, jalan menuju kebaikan bukan jalan yang lurus dan tenang, melainkan penuh liku dan ujian. Tapi kali ini, ia tak lagi berjalan sendirian. Ia punya pasar, punya orang-orang yang percaya padanya, dan yang terpenting, ia punya dirinya sendiri yang baru. 3 hari setelah acara, Hari Kebangkitan Pasar Rakyat, Martam berdiri di atas kereta api ekonomi yang melaju ke arah timur. Wajahnya dikerutkan angin pegunungan yang mulai terasa sejak melewati Madiun. Surat dari wanita asing itu tak pernah lepas dari sakunya, ditulis tangan oleh seseorang yang hanya menyebut dirinya, Ki Bayem Lawu. Ia mengaku sebagai pewaris terakhir Ajian Wonogiri Sayur yang sesungguhnya, dan menulis bahwa Martam hanya membuka lapisan kulit dari kekuatan sejatinya. Jika ingin melindungi lebih besar, ia harus menyelesaikannya. Perjalanan menuju lereng Gunung Lawu tidak mudah. Hujan deras mengguyur sepanjang perjalanan dari terminal Tawangmangu hingga desa kecil bernama Giribanyu. Di sana, penduduk tampak asing dan curiga. Mereka seperti tahu siapa Martam, namun tak satu pun dari mereka menyambut. Malam harinya, sebuah suara mengetuk pintu saung tempat Martam menginap. Seorang lelaki tua berjubah putih berdiri di bawah cahaya obor. Kalau kau hanya datang untuk kuat, kau salah alamat. Tapi kalau kau datang untuk melindungi, ikut aku sekarang, ucap lelaki itu lirih. Ki Bayem Lawu membawanya mendaki malam-malam ke puncak kecil yang sunyi. Di sanalah, Martam menjalani ritual paling berat dalam hidupnya, tanpa makanan, hanya ditemani kabut dan mantra yang berulang-ulang menekan kesadaran. Setiap malam, tubuhnya gemetar hebat seperti terbakar dari dalam. Ajian Wonogiri Sayur ternyata bukan sekadar perisai atau energi penyembuh. Ia adalah semacam jalan pembersihan hati dan pengendalian diri. Semakin besar kekuatan, semakin berat pengorbanan yang harus ditanggung. Dalam salah satu penglihatannya saat meditasi, Martam bertemu sosok ibunya yang telah lama tiada. Wajah sang ibu tampak sedih, namun teduh. Ia menangis dalam mimpi itu, berkata, "Kau bukan anak yang jahat, Tam, hanya terlalu lama disesatkan oleh luka. Tapi kini kau punya pilihan." Tangisan itu menusuk batinnya lebih dari semua luka fisik yang pernah diterimanya. Saat ia terbangun, ia memuntahkan darah, tanda bahwa ajian mulai masuk ke lapisan terdalam tubuhnya. Tapi bukan darah biasa, darah itu berbau wangi bunga kenanga. Ajian itu mulai sempurna. Ki Bayem tersenyum lebar setelah 3 hari dan 3 malam. Kau kini bukan Martam yang dulu. Kau telah mengikat ajian ini bukan dengan dendam, tapi dengan pengorbanan. Tapi ingat, ajian ini tak membuatmu kebal. Ia hanya akan hidup jika hatimu tetap rendah dan niatmu tetap jernih. Martam mencium tangan sang guru, dan untuk pertama kalinya, ia merasakan sesuatu yang selama ini hilang dalam hidupnya, kedamaian yang benar-benar dalam. Ketika ia kembali ke pasar Pabean 2 minggu kemudian, suasananya berbeda. Sarminah menyambutnya dengan air, mata dan pelukan. Tapi yang mengejutkan, pasar sedang berada di ambang konflik baru. Beberapa gerombolan dari luar kota, preman bayaran dari Madura dan Gresik, mulai masuk dan membuat resah. Mereka tahu Martam pergi, dan mencoba merebut pasar kembali. Kau harus kembali berdiri, Tam, tapi kali ini bukan sebagai preman. Kau harus jadi penjaga sejati, kata Sarminah lirih. Malam itu, Martam berdiri kembali di tengah pasar, bukan dengan keris di tangan, tapi dengan suara yang tegas dan hati yang penuh keyakinan. Ia memanggil semua pedagang, mengajak mereka berdiri bersama. Ia tahu, tidak selamanya ajian bisa menyelamatkan. Tapi jika semua orang berani menjaga yang benar, maka pasar ini tak bisa ditaklukkan oleh siapapun. Dalam sorot matanya, tak ada lagi dendam. Hanya cahaya, cahaya seorang manusia yang telah menebus masa lalunya. Dan saat angin malam kembali berembus di sela-sela pasar, Martam tahu, inilah takdirnya yang sejati. Bukan untuk menjadi yang terkuat, tapi menjadi yang paling bisa dipercaya saat semua orang gemetar. Ia bukan lagi Martam Gondrong sang preman. Ia adalah Martam, penjaga pasar rakyat, pemilik ajian Wonogiri Sayur yang tak hanya tertanam di tubuh, tapi juga di jiwa.